Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Malam, Romo. Malam Romo. Selamat malam. Malam Romo. Sebelumnya saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kebetulan teks yang akan kita renungkan ini adalah teks yang tidak mungkin kita tidak jatuh dalam situasi tafsiran murni. Karena memang judulnya itu paradoksal ya. Artinya kita mengenal Yohanes Pembaptis sebagai orang yang besar, tetapi secara paradoks di dalam kitab suci dikatakan dia yang terkecil dalam kerajaan surga. Sehingga kita bisa sampai pada pertanyaan, nanti kira-kira sebagai catatan, jangan kemudian kita berpikir bahwa, oh kalau begitu Yohanes Pembaptis tidak masuk surga dong. Tuh. Itu pasti spontan yang akan kita pikirkan. Padahal yang dimaksud oleh kitab suci sesuatu yang sangat berbeda. Oleh karena itu, saya akan mencoba pelan-pelan untuk menjelaskan secara alkitabiah tafsir murni. Kemudian saya akan mencoba bagian yang kedua nanti dengan video untuk menjelaskan latar belakang arkeologi kehidupan Yohanes Pembaptis yang saya ambil dari Qumran, jadi tempat di sekitar Laut Mati. Ditemukannya teks kitab suci yang disalin ulang oleh suatu kelompok biarawan Israel namanya kelompok Esena. Kemudian bagian yang ketiga itu baru saya akan melihat bagaimana teks ini berbicara dalam situasi kita yang sekarang. Saya persilakan Mas Judi untuk memunculkan slide yang pertama. Yang berikutnya nomor 2, yang nomor 2 Mas. Yang nomor 2, yang nomor 2. Yang tes kita, ya oke, terima kasih. Di sini saya mencoba membandingkan dulu teks antara Matius dan Lukas untuk menyatakan bahwa kata-kata ini yang dikatakan yang terbesar tapi kecil itu bukan sesuatu yang salah dalam kitab suci, tapi memang tertulis begitu. Jadi kitab suci memang dua penginjil mengatakan yang sama, hanya dengan versi yang berbeda tapi artinya sama. Di dalam Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga. Lukas juga menampilkan yang sama. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil di dalam kerajaan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi meskipun dengan formulasi yang berbeda, artinya sama. Sehingga kita diyakinkan bahwa kata-kata ini memang merupakan suatu tradisi yang hidup pada waktu itu. Kita tahu sebagai orang Kristiani, kita ini hidup dengan tradisi lisan dan tradisi tertulis. Tradisi tertulis itu adalah kitab suci, tradisi lisan itu juga yang tidak tertulis dalam kitab suci tetapi diceritakan dari generasi ke generasi. Misalnya nama 3 raja itu ada dalam kitab suci. 3 raja, Baltasar, kemudian Gafar itu ada dalam kitab suci, tidak ada. Tapi guru sekolah minggu selalu mengatakan nama 3 raja itu adalah gitu kan. Itu tidak ada dalam kitab suci. Nah, itu dari mana? Itu adalah dari Sanbeda, seorang bapak gereja yang memang menafsirkan bahwa nama 3 orang itu adalah itu. Tapi itu tidak pernah tertulis dalam kitab suci, ya. Dan juga kalau nanti kita sampai pada Natal, apakah di dalam kitab suci disebut Yesus lahir dalam gua? Enggak, hanya di dalam bayi ditaruh di dalam tempat makanan domba, hanya itu, tidak ada gua. Tapi kenapa kita buat gua? Sampai sekarang. Dari mana itu tradisi itu? Itu dari Justinus Martir. Jadi seorang bapak gereja juga yang kemudian menafsirkan bahwa kalau di dalam tempat kandang hewan berarti itu dalam gua. Itu tidak ada dalam kitab suci. Coba kita cek apa dalam gua, tidak ada. Tuh. Jadi
kita hidup dalam dua tradisi itu, dua-duanya ini sesuatu yang kita percayai, ya. Artinya memang sudah dijalankan dari generasi ke generasi. Hanya memang ada beberapa yang harus kita koreksi. Misalnya Maria itu adalah seorang pelacur. Maria Magdalena adalah seorang pelacur. Tidak pernah ada dalam kitab suci, ya. Karena di dalam Yohanes dia adalah seorang wanita terhormat yang disembuhkan oleh Yesus dari 9 roh jahat. Tapi tidak pernah. Nah, kok tiba-tiba muncul dia Maria itu adalah pelacur? Itu adalah tafsiran yang dibuat oleh Gregorius ke-7, seorang paus, yang pada waktu itu sebetulnya sudah diingatkan, tidak ada itu Bapak Paus. Dia mengatakan bahwa wanita yang digelandang itu, yang digandang mau dirajam itu adalah Maria Magdalena, padahal di situ tidak ada namanya kan, itu. Jadi ada hal-hal yang memang tradisi tertulis dan lisan yang harus kita kritisi, ya. Saya kadang-kadang saya pernah mendengar masih seorang yang mengatakan meskipun Maria Magdalena itu seorang pelacur, tapi dia mendapatkan penampakan kebangkitan. Waduh, celaka ini. Dosen kitab sucinya bisa marah-marah ini. Ya. Dia adalah seorang terhormat. Dia adalah pemain kinor. Kinor itu adalah harpa. Ya. Nah, ini tradisi tertulis mengenai Yohanes Pembaptis yang besar tapi yang terkecil dalam kerajaan surga itu ditulis oleh Matius dan Lukas. Ya, kita melihat bahwa Matius adalah salah seorang murid Yesus. Dan memang dalam tradisi yang kita pelajari itu Injil pertama ditulis oleh Markus ya pada tahun 60. Kemudian Matius, kemudian Lukas, terakhir adalah Yohanes tahun 90. Tapi sebetulnya kalau dari penelitian arkeologi sebenarnya Matius ini sudah menulis lebih dulu. Hanya dia belum terstruktur seperti Markus itu. Sehingga kemudian Markus lebih dulu terbit ya. Tapi sebetulnya penulis pertama adalah Matius. Ya, itu persoalan yang tidak usah kita pikirkan karena urusan para ahli kitab suci ya. Sekarang slide berikutnya. Silakan Mas Yudi, slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat suatu paradoks yang dikatakan Yohanes Pembaptis dipandang sebagai yang terakhir dan dalam persekutuan para nabi ya. Dan itu sudah ditulis juga oleh Matius. Jadi memang Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang terakhir. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita melihat yang saya katakan ini adalah bersifat paradoks. Artinya sesuatu yang, loh ini katanya besar kok terkecil, bagaimana nih memahaminya? Perkataan ini memang bersifat paradoks. Bila tidak ada seorang manusia pun yang melampaui kebesaran Yohanes Pembaptis, maka bagaimana mungkin ada orang yang lebih besar daripada dia? Wong dia yang terbesar kok masih dia dikatakan kecil. Benarkah di antara para nabi itu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Apakah Musa, Elia? Pasti paradoks ini disengaja oleh penulisnya untuk membawa kita kepada suatu pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya, jadi bukan mau merendahkan Yohanes Pembaptis atau hal yang lain, tapi penulisnya pasti mempunyai maksud itu. Ya, untuk menjelaskan kepada kita dan nanti kita melihat bahwa justru karena kata-kata ini kita melihat kebesaran Santo Yohanes Pembaptis. Ya, kita bisa ke slide berikutnya, silakan. Nah, kalau kita melihat teks-teks kitab suci menjelang menjelang Natal ini ya, seperti juga Advent pertama, kedua, kita selalu masuk dalam situasi di mana Yohanes Pembaptis itu mulai mewartakan kedatangan Mesias. Dan ya kata-kata yang dikutip ya, suara yang berseru-seru di padang gurun, itu sebetulnya diambil dari Yesaya. Dan memang di dalam kitab Nabi Yesaya, kalau Yesaya menulis kitabnya sekitar 567 sebelum Masehi ya. Dan dia menulis surat itu kitabnya itu dalam situasi di mana orang-orang Yahudi ini dalam pembuangan di Babilonia. Pembuangan itu membuat orang-orang Yahudi sungguh-sungguh terpuruk karena mereka merasa sudah tidak dianggap oleh Tuhan lagi sebagai umatnya. Sehingga mereka putus asa, mereka tidak punya harapan. Situasi itu kemudian yang membuat kemudian Nabi Yesaya itu menuliskan
suatu tulisan-tulisan yang menghibur. Kalau kita melihat bacaan harian mulai kemarin, hari ini dia mengatakan, aku akan membuat sungai di padang gurun, aku akan menanam pohon ara di padang gurun, untuk menunjukkan bahwa jangan pesimis. Meskipun kamu dalam pembuangan, tetapi Yahwehmu tidak akan meninggalkan engkau. Itu pada pokoknya. Dan memang kalau kita mau melihat nanti di dalam Yesaya juga kita melihat akan datang seorang yang disebut sebagai tunas Daud, ya, seorang Mesias. Meskipun nanti baru muncul pada waktu Yesus, tetapi kitab itu sebenarnya sudah terpenuhi ketika seorang raja, seorang raja Persia namanya Kores itu menjadi yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian dia bisa didengar? Bisa didengar? Bisa Romo, bisa. Bisa Romo. Ya. Meskipun pada waktu itu Mesias itu kemudian diterapkan pada seorang yang justru bukan dari golongan Yahudi, tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Kores, itu yang mengembalikan bangsa Israel, sehingga di dalam kitab Nabi Yesaya dia disebut juga Mesias, ya. Karena arti Mesias ini seorang yang penyelamat, ya, seorang penyelamat. Tapi Mesias yang dalam arti yang keturunan Daud betul baru muncul, bayangkan 500 tahun itu baru muncul pada abad yang pertama. Sehingga kalau kita mau melihat umat perjanjian lama ini hidup dalam suatu harapan yang sangat panjang, ya. Tetapi mereka tidak pernah berhenti berharap itu. Nah, ini yang luar biasa kekuatan Roh Kudus yang harus kita uji. Nah, kita sampai kepada apa? Di dalam teks-teks kitab suci yang nanti kita akan dengar berikutnya, selalu dikatakan adalah bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah yang mendahului Mesias. Aku bukan Mesias. Dia adalah corong suara yang meluruskan dan mempersiapkan jalan bagi pengenalan jati diri Sang Mesias, yang misinya di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata-kata ini sebetulnya kalau kita mau kembali kepada kitab Rut untuk menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dengan tidak layak membuka tali kasutnya, itu dia menarik haknya sebagai orang yang mempunyai hak untuk bermesias, tapi dia menarik hak itu karena dia tahu diri. Di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Untuk mengatakan bahwa yang datang ini sungguh-sungguh seorang yang spektakuler. Dan saya tidak ada artinya dibandingkan yang akan datang itu. Dan di sini sudah kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis pun adalah orang yang rendah hati. Dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang yang besar, seorang yang meskipun dia seorang pelopor, dia sendiri tidak pernah menyombongkan diri. Jadi sebetulnya kita melihat bahwa pribadi Yohanes Pembaptis sendiri adalah pribadi yang sungguh-sungguh hanya membuka jalan. Itu. Dengan peran khusus Yohanes Pembaptis dan posisi sentralnya yang dinyatakan sebagai nabi besar, yaitu memang dia adalah seorang nabi besar. Sedikitnya itu yang berarti bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Yesus sebagai Mesias. Maksud dikatakannya sebagai yang terbesar, karena Yohanes Pembaptis ini diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk mengidentifikasi diri Sang Mesias. Siapakah yang mengatakan inilah anak domba Allah yang itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi kalau mau dikatakan Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh adalah saksi corong yang paling dekat dengan kehadiran Mesias, maka dia sebetulnya adalah orang yang terhormat. Dengan demikian Yohanes Pembaptis menjadi saksi mata yang paling akurat lah. Karena setelah dia memang Yesus muncul, karena dia sendiri pada waktu pembaptisan sudah muncul. Maka Yohanes Pembaptis dianggap sebagai orang yang langsung menunjuk hidung ke sosok Mesias. Maka maksud Yesus menyebut Yohanes Pembaptis dengan yang bisa kita simpulkan bahwa tidak pernah muncul seorang yang kedudukannya sama tinggi dengan kedudukan Yohanes Pembaptis, di mana ia menjadi pelopor yang langsung bagi Mesias, Allah yang adalah inkarnasi
dalam diri Yesus Kristus. Kita ke slide yang ketiga. Nah, sekarang mengapa disebut Yohanes Pembaptis lebih kecil? Dalam Matius 11:11 ditulis, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan dalam Lukas 7:28b juga menulis yang sama. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Agaknya ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Yohanes Pembaptis yang sebelumnya dikatakan terbesar, kok sekarang dikatakan lebih kecil dari yang terkecil dalam kerajaan surga. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, dan saya sudah mengatakan sejak awal, ini pasti tidak disengaja. Tetapi sungguh-sungguh mau menjelaskan sesuatu yang supaya kita memahami itu, kedudukan persis dari Yohanes Pembaptis. Di sini, Yesus Kristus tidak berbicara tentang orang yang berada di surga. Jadi jangan mengatakan lalu berpikir bahwa kalau dia yang terbesar tapi terkecil, berarti dia naik surga. Tidak ada hubungannya itu. Karena kerajaan surga yang dimaksudkan oleh penulis di sini, yaitu adalah pemerintahan Allah yang penuh keselamatan, yang menjadi nyata di dalam pelayanan Yesus Kristus di dunia. Dan itu dimulai dengan Yesus merekrut murid-muridnya yang pertama. Itu adalah mulainya kerajaan surga. Dan di situ memang bukan era dari Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita mengatakan dia mungkin kira-kira sama dengan Musa. Musa adalah perintis. Orang tidak meragukan dia perjuangannya, pengorbanannya, bagaimana dia selalu mohon kepada Tuhan, apakah engkau akan membinasakan umatmu yang sudah kukeluarkan dari Mesir dengan susah payah. Dia bagaimana dia tawar-menawar soal Sodom dan Gomora. Orang tidak meragukan katakanlah kredibilitasnya. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Tapi dia juga tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, dengan perbandingan itu saya mau mengatakan bahwa jangan menghubungkan yang kecil lalu berhubungan dengan nanti naik surga apa tidak naik surga. Teks kitab suci ini hanya mau menjelaskan bahwa kerajaan surga yang dimaksudkan oleh penginjil hari ini itu adalah suatu pemerintahan di mana dimulainya suatu karya keselamatan yang dimulai oleh Yesus dengan murid-muridnya. Kita lihat slide berikutnya. Warga kerajaan surga adalah para murid atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau gitu apa Yohanes Pembaptis tidak percaya? Ya pasti lebih percayalah. Ya. Dan orang yang terkecil diantaranya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis hanya pelopor yang memulai dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dia sungguh-sungguh pelopor sampai yang sesungguhnya muncul stop ya. Tapi bukan berarti lalu dia tidak berarti bagi kerajaan surga atau sama sekali tidak masuk, ya pasti masuk lah. Jadi hanya menyebut sebagai era saja. Yohanes Pembaptis adalah era para nabi dan dia adalah nabi yang terakhir. Karena setelah itu tidak ada nabi lagi. Yang ada adalah Allah yang hadir, yang berinkarnasi dalam diri Yesus. Jadi hanya mau mengatakan itu saja. Jangan kemudian kita paradoksal itu menganggap bahwa berarti Yohanes Pembaptis ini dikorbankan. Dia tidak merasa dikorbankan meskipun dia sudah berkorban ya. Tapi dia begitu bangga bahwa dia bisa mempersiapkan sang penebus. Pelopor itu biarpun sangat besar, sangat penting, ia sendiri belum masuk ke dalam Yohanes Pembaptis masih tergolong kepada zaman Taurat dan Nabi-Nabi. Jadi lebih menyebut pada era sebelumnya. Ya. Nanti kalau di dalam arkeologi kita melihat Yohanes Pembaptis itu memang masuk dalam kelompok orang-orang Yahudi, klasifikasi orang-orang Yahudi yang memang zamannya itu zaman sebelum kerajaan surga itu diwartakan oleh Yesus. Mereka menunggu, yang disebut Esena itu menunggu kedatangan kerajaan surga itu. Nah, salah satu di antaranya adalah Yohanes Pembaptis. Dia terbesar, tapi dia bukanlah orang yang masuk dalam era kerajaan surga. Nah, Lukas 16:16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes Pembaptis. Itu sudah ditulis oleh Lukas. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, merebut, memasukinya. Karena setelah Yesus memang hukum Taurat dan yang itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah perintah-perintah Yesus. Nah,
Yohanes Pembaptis berasal dari era itu. Itu hanya mau mengatakan begitu. Sekarang kita masuk pada slide yang terakhir, nabi terakhir. Ayat di atas menulis bahwa Yohanes Pembaptis merupakan nabi terakhir dari masa yang lama itu, di mana ia sendiri belum sampai kepada zaman kerajaan Allah. Seperti yang diberitakan Tuhan Yesus Kristus dan yang mulai diwujudkan di dunia ini dengan kedatangan Kristus. Yang persis yang dikutip oleh Matius 16:16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan perkataan lain, tanpa mengurangi jasa-jasa Yohanes Pembaptis, ia masih tergolong pada zaman yang sudah lewat. Karena ia belum menikmati kekayaan kerajaan Allah seperti yang dinikmati oleh murid-murid Yesus Kristus yang paling sederhana. Ya. Salah satu murid Yohanes Pembaptis yang nanti bergabung dengan Yesus adalah Andreas, ya, yang nanti kemudian dia menjadi rasul di daerah timur, ya, tepatnya Rusia dan Yunani, dan dia menjadi martir di Yunani, di Patras, ya. Dan itu menjadi soko guru dari gereja Ortodoks Timur. Sedangkan saudaranya adalah Simon Petrus, itu menjadi soko guru di gereja yang barat, karena berpusat di Roma. Jadi dua bersaudara ini menjadi soko guru dari dua patriark, ya, satunya disebut Paus, satunya disebut patriark, yang timur dan barat. Dan inilah kemudian yang membuat Konsili Vatikan itu mengingatkan kembali bahwa sebetulnya antara timur dan barat itu tidak perlu lagi memisahkan diri, karena kita berasal dari dua soko guru yang satu saudara itu, ya, Andreas dan Simon. Dan posisi salibnya juga lucu. Jadi yang Andreas itu disalib X itu, dan tidak disalib, dia dipaku, dia diikat, lalu selama diikat itu dia tetap berkhotbah sampai darahnya habis lalu dia mati. Sedangkan kalau Petrus kan dibalik salibnya, ya. Jadi dua orang bersaudara yang mengalami kemartiran yang sama itu. Karena ia belum menikmati kekayaan kerajaan Allah seperti yang dinikmati murid-murid Yesus Kristus yang paling sederhana. Oleh karena itu, posisi para murid ini, orang percaya yang berada pada taraf yang lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Karena itulah meskipun Yohanes Pembaptis disebut sebagai yang terbesar di antara para nabi, namun ia lebih kecil dari yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Dan kita tahu sendiri bahwa nampaknya Yohanes itu menyadari hal itu ketika dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya. Dan jangan lupa, yang kecil itu akan menjadi besar di dalam kerajaan. Itu selalu dikatakan oleh Yesus. Jadi ini sama sekali mau untuk mengatakan bahwa paradoksal ini memang bisa membingungkan, tetapi kita harus lihat teks persisnya supaya kita bisa memahami mengapa kok hal itu dimunculkan dan sempat membuat kita bingung. Nah, sekarang saya mau masuk kepada video, tunggu sebentar, sebelum video diputar saya akan menjelaskan dulu. Pada zaman Yesus itu ada 4 golongan orang Yahudi. Yang pertama yang kita kenal itu Farisi dan Saduki, ya. Itu yang selalu muncul dalam kitab suci. Orang Farisi itu lebih adalah para imam ahli Taurat. Orang Saduki ini biasanya pejabat negara, ya. Orang Saduki ini tidak percaya kepada kebangkitan. Dan mereka hanya mengenal 5 kitab Musa, jadi yang disebut Pentateuch. Sedangkan kitab para nabi mereka tidak mengenal, maka mereka tidak percaya pada kebangkitan. Dan memang 5 kitab Musa itu tidak pernah bicara mengenai kebangkitan. Mereka hanya berbicara mengenai kehidupan kekal yang di dalam yang disebut sebagai dunia kemudian, dan yang disebut sebagai dunia kegelapan, ya. 5 kitab Musa itu memang tidak berbicara pada kebangkitan, dan itu yang membuat orang Yahudi tidak percaya pada, karena mereka hanya, kalau orang pahaman mereka apa? Kalau orang sudah mati, ya, itu dia masuk dalam yang disebut sebagai Hades atau Sheol, ya. Sheol bahasa Ibrani, Hades bahasa Yunani. Itu artinya dunia kegelapan. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu pemahamannya mengenai geografi itu begini. Jadi seperti dunia itu seperti martabak, ya. Jadi kalau orang hidup itu di dunianya di sini. Lalu kemudian ini adalah laut. Ini adalah langit. Nah, lalu di atas langit itu ada air. Jadi kalau jendelanya dibuka, airnya jatuh lalu air bah itu. Lalu kalau orang mati kemana? Orang mati di bawah sini.
Tidak ada sinar matahari, maka dunia kegelapan. Yang di dalam syahadat kita disebut dengan tempat penantian. Ya, Yesus turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Maka mengapa Yesus disebut sebagai penyelamat? Karena dia mengalami kematian seperti kita juga, masuk dalam dunia kegelapan. Tetapi dunia kegelapan itu dirubah sama Yesus menjadi dunia yang terang karena dia bangkit. Sehingga lalu tidak ada lagi dunia kegelapan itu. Ya kita semua masuk, tapi ya cuma sebentar lalu. Maka kadang-kadang orang bertanya, orang mati itu jalannya bagaimana? Orang meninggal, dia langsung diadili secara pribadi oleh Yesus. Masuk neraka, masuk surga atau api pencucian. Sudah. Maka tidak ada arwah gentayangan itu tidak ada. Kalau kita merayakan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kan ya itu juga kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Tetapi pahamnya tidak seperti paham ya kalau 3 hari itu arwahnya masih di rumah. Kalau 7 hari itu di halaman, 40 hari sudah. Itu tidak ada itu. Ya. Nanti kalau kita melihat yang ada adalah ya kita langsung bertemu dengan Tuhan, selesai. Ya. Nanti pada waktu kedatangan Kristus kedua yang disebut dengan parousia, lalu terjadinya pertemuan antara jiwa dan raga, itu aja. Itu paham kita. Nah, orang Saduki tidak percaya ini. Kemudian golongan kedua adalah orang Parisi. Orang Parisi ini adalah umumnya adalah ahli Taurat. Mengapa ahli Taurat ini muncul? Saya akan agak sebentar lagi ke belakang. Mulai dengan Musa. Ketika Musa hidup dengan 10 perintah Allah, di mana tabut perjanjian itu dibawa kemana-mana, maka yang mengajar agama itu adalah para imam yang disebut Levi, suku Levi. Oleh karena itu lalu pengajarannya memang bagus. Ya. Nah ketika kemudian bait Allah ini ditempatkan di bait Allah, maka ada kultus ritual. Lalu ritual ini dipimpin oleh imam. Lalu siapa yang mengajar agama? Yang mengajar agama muncullah yang disebut sebagai ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini lebih pada hukumnya, tapi tidak lebih pada pokok dari hukum itu sendiri seperti para imam. Nah, ketika terjadi pembuangan, maka tidak ada bait Allah karena bait Allah dihancurkan. Mestinya selama 70 tahun itu posisi imam kembali lagi, tapi ternyata tidak karena posisi ahli Taurat sudah terlalu kuat. Lalu setelah pembuangan, memang bait Allah dibangun kembali, direnovasi oleh Esra dan Nehemia. Nah, pada waktu itu kemudian imam berfungsi lagi, sampai kemudian dibangun kembali bait Allah secara besar-besaran pada waktu Herodes. Nah, akibatnya kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi lalu ahli Taurat posisinya semakin kuat. Nah, ahli Taurat inilah kemudian yang selalu tidak klop dengan Yesus. Ya. Tidak klop dengan Yesus. Nah, kalau kita melihat perumpamaan mengenai 9 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, kemudian satu yang kembali itu orang Samaria. Nah, orang Samaria ini adalah orang Yahudi, tetapi dia ada di tengah. Jadi antara Galilea dan Yudea itu ada Samaria. Yaitu itu kota menyenangkan sekarang. Nah, orang Samaria ini adalah orang Yahudi, tetapi pada tahun 722 itu jadi sebelum Babilonia dibuang itu dikooptasi oleh Syria. Lalu penduduknya bercampur dengan orang Syria. Maka keyahudiannya itu dianggap tidak murni lagi. Nah, sering justru orang Samaria yang tidak mengenal hukum Taurat itu dipakai oleh Yesus sebagai perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kemudian 9 orang kusta sebagai lah. Kita bisa bertanya, ini orang Yahudi yang kembali cuma satu, yang 8 kemana? Kok tidak kembali? Gitu kan? Yesus pertanyakan begitu. Nah, pertanyaan kita harus kita lihat. Kalau orang kusta, kalau dia sudah sembuh, dia harus dapat surat dari para imam. Untuk ketemu para imam ini sulitnya setengah mati. Karena imam ini ada di dalam sinagoga. Jadi mereka tidak bisa seperti orang Samaria, dia tidak mengenal bait Allah, dia langsung kembali ke bait minta terima kasih. Tapi yang 8 ini tidak bisa langsung, dia menunggu imamnya kapan keluar gitu. Jadi ini fakta-fakta arkeologi kitab suci yang harus kita pahami. Ya memang kita tidak usah sampai ke sana, tapi saya hanya menjelaskan itu sehingga kita melihat kitab suci lebih dengan skop yang luas. Kemudian golongan yang ketiga, jadi tadi sudah Parisi, Saduki, Parisi, kemudian yang disebut sebagai selot, orang selotes.
salah satu murid Yesus itu namanya Simon Zelotes. Ada Simon Petrus, ada Simon Zelotes. Nah, Simon Zelotes ini adalah kelompok Zelotes, itu adalah gerakan bawah tanah, subversi yang menginginkan kemerdekaan kembali orang-orang Yahudi. Ini adalah cikal bakal dari apa namanya ya, negara Yahudi sekarang. Itu jadi kelompok Yudea ya. Yudaisme, kelompok Yudaisme. Ini cikal bakalnya adalah suku apa namanya, kelompok apa nama Zelotes. Nah, orang-orang Zelotes ini adalah orang yang gerilyawan yang bergerak di bawah tanah. Dan mereka sering muncul pada waktu rame-rame membunuh serdadu Romawi, lalu mereka lari seperti ninja modelnya, kurup-kurup hilang gitu. Nah, itu salah satu murid Yesus itu adalah Simon Zelotes. Karena dia beranggapan apa? Yesus bisa memecahkan masalah pangan. Nah, ini pasti Mesias. Ini yang kita tunggu. Jadi kalau Yesus itu di mana-mana di subyo-subyo, dan kebetulan dia memang bisa memenuhi permintaan orang pada waktu itu, orang sakit dan bahkan bisa memecahkan masalah pangan, ya karena itu apa namanya yang ditunggu oleh orang Israel pada waktu itu. Orang Israel setelah Daud dan Salomon itu tidak pernah menjadi bangsa yang bebas. Pertama dikuasai oleh yang saya katakan Babilonia itu dibuang, kemudian oleh Persia, kemudian oleh Yunani, Alexander Agung, yang terakhir oleh Romawi. Dan nanti diluluh lantakan tahun 70 oleh Titus. Maka istilah Mesias itu menjadi istilah yang sangat rawan untuk dikatakan. Oleh karena itu selalu Yesus mengatakan, kalau dia sudah menyembuhkan, jangan bilang sama-sama. Supaya apa? Nanti kalau bilang sama-sama, orang datang ke sana semua, dia bisa dianggap kelompok separatis. Dan ini sudah sah untuk disampuratakan oleh pemerintah karena dianggap mengganggu. Nah, itulah Mahkamah Agama mengatakan lebih baik Yesus ini mati. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak dihancurkan oleh Roma. Maka Yesus dikorbankan. Jadi Yesus itu korban politis betul-betul. Ya. Pontius Pilatus tidak tembus, dicancam sama mereka. Kamu tidak mau memberikan hukuman, saya laporkan Kaisar Roma. Kamu bisa dicopot. Ya sudah, dia cuci tangan, ya sudah. Gitu. Nah, saya teruskan ke Levi. Kemudian ada satu lagi kelompok yang disebut kelompok Esena. Kelompok Esena ini adalah kelompok biarawan Yahudi yang menunggu betul kedatangan Mesias. Lalu dalam menunggu itu mereka mempersiapkan diri dengan hidup sebagai petapa, sebagai biarawan, tidak menikah, memelihara rambut yang panjang, kemudian pakaiannya ya seperti Yohanes Pembaptis persis itu. Itu adalah kelompok Esena. Nah, kelompok ini hidup di Qumran, jadi sekitar Laut Mati. Dan mereka memang hidup dari alam. Maka kalau dikatakan Yohanes Pembaptis itu pakaiannya kulit unta, makanannya, ya itu tulisannya soalnya belalang ya. Tapi sebetulnya itu terjemahannya itu daun belalang. Daun belalang itu bentuknya seperti belalang, itu energinya kuat. Ya kalau orang ke sana menunjukkan. Lalu madu hutan. Madu hutan itu bukan seperti madu sini loh ya. Madu hutan di sana itu bukan dari kumbang. Tapi ada pohon madu yang isinya madu seperti ini loh. Jadi ini seperti pohon asem. Ya. Pohon asem kalau dibuka ada asem, itu dibuka itu ada madunya. Ya, seperti ini kecil. Ini sudah kering soalnya. Nah, itu adalah cara hidup orang Esena dan mereka hidup dalam kelompok seperti biarawan. Jadi ada juga ritual untuk diterima di sana. Nah, ritualnya itu adalah baptis selam. Jadi kalau sekarang kita bertengkar baptis selam itu dari mana? Itu bukan dari kelompok gereja sebelah, juga bukan dari kita, tapi dari kelompok Esena ini. Jadi pada waktu mereka akan menjadi anggota, mereka dipurifikasi dulu dengan baptis selam. Nah, bagaimana kita tahu itu? Kita harus melihat arkeologi kitab sucinya. Nah, pada tahun 1947, ketika Israel mau merdeka dan persiapan perang itu seorang anak gembala menemukan satu perkamen. Perkamen itu adalah tulisan dari kulit domba, kulit kambing, lalu diserahkan pada serdadu Amerika, serdadu Inggris, waktu itu di Inggris. Kemudian setelah dilihat, ini barang antik ini. Karena itu adalah penggalan dari kitab Nabi Yesaya. Lalu ditanya, kamu ketemu di mana? Ditunjukkan sama gembala itu loh, di gua-gua di dekat Qumran tuh, di padang pasir. Lalu dilihat di sana ada belanga-belanga, isinya itu kopi dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, kecuali Ester. Ya. Dan plek sama
dengan kodeks-kodeks yang sebelum. Jadi kita mengenal kitab suci ada kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan teks kitab suci yang paling lama itu dari Alexandria, kemudian dari Sinai, kemudian dari Vatikan. Ini semua disimpan di museum. Nah, kodeks yang berikutnya adalah kodeks Qumran. Nah, kodeks Qumran ini sekarang disimpan di Rusia, ya, di perpustakaannya Rusia. Nah, saya akan memberikan satu video. Pertama mau menggambarkan Yohanes Pembaptis itu berasal dari kelompok mana, ya? Mengapa kok dia mewartakan pertobatan? Karena dia konsentrasi pada apa yang ditulis dari Nabi Yesaya, bertobatlah, metanoia. Dan itu kemudian yang selalu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu video yang kedua nanti adalah saya memperlihatkan soal baptis selam itu bagaimana peninggalan arkeologinya itu masih ada. Ya, silakan video yang pertama dulu, Mas, yang pendek, Mas Judi. Kan gua-gua tempat di mana di dalam belanga-belanga itu diisi perkamen atau salinan dari kitab Nabi Yesaya yang menganjurkan pertobatan. Yohanes Pembaptis diperkirakan berasal dari kelompok ini, kelompok Esena, karena dia menggunakan katakanlah kebiasaan dan pakaian seperti kelompok ini. Jadi pakaian kulit unta, makanannya madu dan belalang, dan memelihara jangkut yang panjang. Tepatnya di tepi Laut Mati. Namanya Qumran. Ya, terima kasih. Langsung bisa ke video yang kedua mengenai ritual baptis selam. Silakan, Mas. Istilah baptis selam sebenarnya berasal dari kebiasaan yang dijalankan oleh kelompok Esena, kelompok biarawan yang hidup di tepi Laut Mati yang disebut Qumran, yang merupakan kelompok yang hidup dengan tidak menikah. Ini adalah di Qumran, seperti yang gambar saya ambil, itu masih ada sisanya, yaitu tangganya. Dan di sinilah mereka hidup secara berkelompok, dan kehidupan mereka adalah menyalin kitab Nabi Yesaya. Tempat ini menjadi terkenal ketika pada tahun 1947 seorang gembala Beduin menemukan gulungan kitab yang berasal dari tempat ini yang disimpan dalam belanga-belanga yang ada di gua-gua di atas. Namanya perkamen, jadi dari kulit kambing. Tempat ini menjadi penting karena di tempat ini disalin hampir semua kitab, terutama pada gua nomor 10, kecuali Ester. Karena Ester di dalam kitabnya tidak menyebut nama Tuhan. Dan juga bagi orang Yahudi, wanita itu dianggap katakanlah tidak semartabat atau tidak sama dengan pria, jadi lebih rendah. Ini adalah kelompok turis yang sedang ada di sini, dan tempat ini menjadi ramai karena banyak pengunjungnya. Di sana ada museum yang memutarkan film mengenai kehidupan orang Esena. Ya, terima kasih. Sekarang saya bagian yang terakhir, sebetulnya yang aplikasinya apa mengenai Yohanes Pembaptis ini. Bapak Ibu sekalian, seandainya hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan berita vaksin COVID sudah datang, silahkan vaksin. Pasti kita akan beramai-ramai datang, apapun yang bayar berapapun kita pasti akan datang. Karena itu yang sekarang kita tunggu, itu yang membuat kita lega. Nah, situasi pada waktu Yohanes Pembaptis mewartakan kabar gembira itu juga situasi yang sama. Tadi saya mengatakan bahwa bangsa Yahudi ini tidak pernah tidak terjajah setelah Daud dan Salomon. Mereka terjajah, ya kalau Salomon itu membangun Bait Allah pada tahun 950 sebelum Masehi, ya.
Lalu kemudian era berikutnya yang berkuasa adalah Babilonia, kemudian Persia, kemudian Yunani, kemudian sekitar 614 sebelum Masehi itu adalah Romawi, ya. Dan situasi itu membuat mereka sangat merindukan yang namanya Mesias. Apalagi di dalam kitab suci, terutama kitab Nabi Yesaya, selalu didengungkan Mesias itu selalu. Sehingga bagi mereka, orang yang tampil sebagai yang mensejahterakan itu paling ditunggu. Nah, Yesus itu pada waktu dia muncul di Kafarnaum, dia akan membaca kitab Nabi Yesaya, di mana di situ dikatakan orang buta melihat, orang tuli mendengar dan sebagainya. Lalu dia mengatakan saat ini terjadilah itu. Nah, meskipun dia kemudian dia sudah diusir dari Nazaret, dia dari Kafarnaum. Kafarnaum itu adalah kota di pinggir Danau Galilea yang tidak jauh dari Betsaida. Betsaida itu tempatnya Yohanes dan Yakobus, Zebedeus, ya. Nah, yang Kafarnaum tempatnya Petrus, ya. Dia bekerja di di tempatnya mertuanya Petrus. Kafarnaum ini adalah kalau kita ke sana disebut the town of Jesus, karena Yesus memang sebagian besar hidupnya di sana. Dan di sanalah dia mulai populer. Mengapa kok dia tidak langsung ke Yerusalem? Mengapa kok dia ke Galilea? Kok tidak Samaria atau langsung ke Yudea? Kalau dia langsung ke Yerusalem, dia langsung cepat. Nah, sampai 3 tahun sudah dibunuh. Gitu. Dan dibunuh tanpa massa, tanpa pendukung, konyol dia. Maka dia ke Galilea. Galilea adalah kota bisnis. Dan memancing ikan atau penjala ikan itu adalah bisnis yang menjanjikan. Karena apa? Itu sebetulnya mereka bukan orang nelayan kenjeran, ya. Petrus dan teman-temannya itu nelayan dalam arti middle class itu, ya. Dan kalau Yesus mulai di sana, karena di sana itu agama tidak begitu konservatif seperti di Yudea. Tidak ada ahli Taurat yang mengatur-ngatur, tidak ada. Mereka sangat terbuka, justru karena ini adalah tempat yang paling bagus untuk menanamkan pengaruh. Maka kalau kita melihat seluruh karya Yesus, bertemu dengan Maria Magdalena, sabda bahagia, penggandaan roti, itu semua ada di kelilingnya Danau Galilea. Semua ada di situ. Termasuk wanita yang mau dirajam itu. Nah, sehingga di sini dia bisa mengumpulkan massa. Dan massanya itu sebetulnya tidak main-main. Itu ya kalau kita melihat itu nanti akhirnya bendaranya Herodes juga bergabung dan sehingga pada waktu dia masuk Yerusalem, dia ini sungguh-sungguh sudah punya massa yang besar. Maka nanti kalau kita lihat Minggu Palem, Yesus masuk dengan segala kemegahannya sampai orang-orang mengatakan, Yesus, kamu memperingatkan itu murid-muridmu itu. Jangan terlalu euforia gitu. Yesus pada waktu pede itu mengatakan, kalau mereka tidak batu-batu pun akan berteriak. Ya, memang begitu kan? Ya, karena memang dia masanya banyak. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis mewartakan Yesus, itu situasi yang sungguh-sungguh gelap. Maka kalau nanti kita lihat bacaan pertama dari Misa Natal tanggal 24, itu kan dunia yang gelap menunggu seorang terang yang begitu kan ya. Karena memang sungguh-sungguh bangsa Israel menunggu. Maka sebetulnya kata Injil itu sering diterjemahkan dengan kabar gembira, tapi sebetulnya lebih cocok saat itu adalah kabar yang melegakan. Mengapa melegakan? Karena ada sesuatu yang ditunggu yang untuk bisa melegakan mereka, yaitu penyelamat itu. Maka mereka sungguh-sungguh menunggu, tapi apa yang terjadi? Sebelum Yesus, mereka menunggu 500 tahun. Pada waktu Yesus datang, ini sudah, tunggu. Mereka memang menjadi penggemar Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika disalib? Pudar lagi penyelamat itu, Mesias itu. Dan membutuhkan 300 tahun para murid Yesus untuk berjuang agar supaya agama Kristiani menjadi agama negara. Sehingga situasi yang sungguh-sungguh membutuhkan suatu kesabaran. Maka sekarang saudara-saudara sekalian, kalau kita ini masuk dalam situasi pandemi, dia sudah 8 bulan. Ya vaksinnya katanya November, tapi juga belum.
Ya, katanya ke dokter, para medis yang harus diberi dulu. Jadi mestinya saya dapat ini, karena saya bekerja di rumah sakit. Tapi belum ada berita. Beritanya sebelum ada, apalagi. Ya. Mari kita bercermin pada umat perjanjian lama dan perjanjian baru yang begitu tekun dan sabar menunggu. Dalam situasi yang memang tidak ada kepastian. Mereka juga menunggu dengan situasi kepastian, tapi harapan itu tetap hidup dalam mereka. Dan kita harus bersyukur bahwa mengapa harapan itu bisa hidup? Karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang selalu mengingatkan, jangan putus harapan, tetap berharap, sambil menghibur orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan begini lalu kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis memang akan memberitakan sesuatu yang, ya dia terhormat, akan memberitakan sesuatu yang spektakuler ya. Dan oleh karena itu dia dianggap sebagai seorang nabi yang terakhir. Maka saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk masa Advent sebenarnya Natal. Moga-moga kita dalam masa Advent ini tetap berani. Advent itu sebetulnya artinya, Advent bahasa Latin ya, tapi bahasa Yunani itu parousia, artinya kiamat. Ya, kita tidak menunggu kiamat, tetapi marilah kita tetap berharap. Situasi memang sama-sama mengalami kesulitan. Marilah kita tetap berpegang pada iman kita dan kita yakin Roh Kudus tetap akan menyertai kita. Amin.